Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas tote kecil mini seperti ini. Polanya cukup mudah untuk teman-teman yang baru belajar untuk membuat pola tas. Nah, ini bisa juga dijadikan sebagai wadah atau tempat kado. Saya berencana membuat tas kecil ini sebagai tempat untuk kosmetik saya yang keluaran terbaru dari Scarlett. Nah, ini produknya ya. Jadi saya akan letakkan di tas kecil ini. Nah, semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini polikilap, lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna silver. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai merajut, saya ingin memperkenalkan produk kecantikan untuk perawatan kulit, yaitu body care dari Scarlett. Nah, produk ini cukup bagus ya, karena terbuat dari bahan alami, banyak mengandung glutathione dan vitamin E yang dapat membantu mencerahkan dan menyehatkan kulit tubuh. Selain itu, produk ini juga aman untuk semua jenis kulit. Jadi teman-teman tidak usah ragu untuk memakainya. Nah, untuk perawatan body care ini adalah terdiri dari body scrub, kemudian body shower, dan ini body lotionnya. Dan saya juga mendapatkan free gift 3 botol kecil body scrub dengan varian Freshy, Joy, dan Charming. Dan ketiganya wanginya betul-betul enak dan menyegarkan. Dan sebagai informasi, produk ini sudah terdaftar di BP POM, jadi sudah resmi ya. Dan teman-teman bisa lihat di bagian keterangan produk, di sini juga ada lambang bahwa produk ini tidak melakukan pengetesan terhadap hewan. Dan yang pasti ada lambang dari MUI, jadi bisa dipastikan produk ini sudah masuk kategori halal. Nah, jadi teman-teman tidak usah ragu ya. Nah, untuk cara pemakaiannya, jadi pertama kita gunakan dulu body scrub. Jadi body scrub ini gunanya adalah untuk mengangkat sel kulit mati sebelum kita mandi ya. Nah, sebentar saya akan coba buka. Untuk body scrub kali ini varian wanginya seperti buah delima ya. Nah, ini masih tersegel. Nah, teman-teman bisa lihat ini terdapat butiran-butiran halus. Jadi ini tinggal digosokkan ke kulit dan tidak perlu khawatir ya. Untuk butiran-butiran halus ini teksturnya lembut, tidak kasar, jadi tidak akan menyebabkan iritasi atau merah-merah di kulit ya. Jadi tinggal digosok-gosokkan merata ke seluruh bagian kulit seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, kalau sudah selesai dengan body scrub, kita tinggal menggunakan shower scrub. Dimana untuk produk shower scrub itu digunakan ketika mandi ya, setelah kita menggosok-gosokkan bagian body scrub. Nah, untuk shower scrubnya sendiri kali ini adalah varian mangga. Dari warnanya saja sudah kelihatan segar dengan ada butiran-butiran halus ya. Dan produk ini mempunyai wangi aromaterapi, jadi bisa membantu relaksasi tubuh. Kemudian setelah mandi kita tinggal gunakan body lotion. Yang kali ini variannya adalah dari wangi Charming. Nah, warnanya pun sangat menarik dengan merah jambu keputih-putihan ya. Saya coba pakai dulu. Nah, ini teksturnya sangat lembut dan halus. Jadi ketika digosokkan seperti ini wanginya betul-betul semerbak ya. Jadi sudah seperti memakai parfum. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya di kulit, terlihat lebih cerah untuk bagian tangan kiri saya ya. Nah, jadi ini mengandung banyak vitamin E dan glutathione, jadi bisa membantu mencerahkan kulit, kemudian menyehatkan kulit, dan juga dengan aromaterapi yang bisa merelaksasikan tubuh. Nah, jadi selain ketiga varian yang saya gunakan ini masih ada varian lain ya.
Jadi teman-teman bisa memilih sendiri varian dengan wangi yang berbeda. Nah, untuk pembelian produk ini saya sarankan membeli produk dari official store-nya. Jadi saya akan sertakan link official store-nya di bagian deskripsi, yaitu official store di Shopee dan juga di IG. Jadi teman-teman bisa langsung melakukan pemesanan di sana. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan merajut. Nah, untuk tas kecil ini motifnya adalah kelipatan 5. Pertama, buat awalan rantai. Empat 40 rantai. Setelah 40 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan dari rantai ke-40 tadi atau rantai kedua dari hook, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap rantai, kerjakan hingga ke ujung. Mendekati bagian ujung rantai, SC terakhir. Nah, selesai 1 baris, kemudian tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke ujung. Nanti di ujung tambahkan 1 rantai, putar, kembali isi 1 SC setiap baris ya. Jadi buat lakukan berbolak-balik hingga mendapatkan total 10 baris SC. Nah, ini dia sudah selesai 10 baris SC kelipatan 5 ya. Selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling tanpa penambahan sudut. Jadi untuk jumlahnya adalah di sebelah sisi kiri yang di sini ada 10, kemudian di sini 40 SC, di sini 10, lalu di bagian atas ini 40. Nah, selanjutnya di bagian sudut akan saya tambahkan dulu 1 rantai. Di bagian baris terakhir ini ya, tambahkan 1 rantai. 1 rantai ini masuk ke hitungan bagian 40 lubang yang terakhir. Nah, saya akan beri penanda 1 lubang sebelum lubang terakhir di sini ya, karena di lubang terakhir ada 1 rantai yang kita hitung sebagai SC ke-40. Nah, seperti ini. Jadi untuk SC berkelilingnya teman-teman tinggal hitung ya jumlahnya. Di sisi ini 10, di sisi bawah ini nanti 40 SC, di samping ini 10 SC, dan di atas ini sampai ke penanda jumlahnya 39 SC. Jadi kalau perlu dihitung agar motifnya pas. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan SC berkeliling hingga ke penanda. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda. Akhir putaran, kita langsung slip stitch di puncak SC pertama. Slip stitch 1 rantai. Nah, selanjutnya kita akan mulai motif bagian yang pertama. Pertama kita akan buat dulu 1 SC di tempat kita slip stitch di sini ya. Jangan lupa beri penanda di SC yang pertama ini.
kemudian 5 rantai, 1 2 3 4 5, skip 4 lubang, 1 2 3 4, di lubang kelima 1 SC. Ulangi, 5 rantai, 1 2 3 4 5, skip 4 lubang, 1 2 3 4, di lubang berikutnya 1 SC. Ulangi, 5 rantai, 4 lubang, SC di lubang berikutnya. 5 rantai, 1 2 3 4 5, skip 4 lubang, SC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini pola bagian pertama. Lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah SC 5 rantai, skip 4, SC di lubang berikutnya, 5 rantai, skip 4, 1 2 3 4. Nah, pas ya akhir putaran, dan langsung kita slip stitch di penanda. Slip stitch di penanda, 2 rantai, 1 2. Selesai pola bagian yang pertama. Kita masuk ke pola bagian yang kedua. Beri penanda dulu di rantai kedua. Nah, untuk kemudian kita mulai lilit benang. Kita menuju bagian rantai. Ini kan ada 5 rantai. Tepat di tengah-tengah ini, di rantai ketiga, kita akan buat 5 buah DC atau double crochet. 5 DC di rantai ketiga. 1 2 3 4 dan yang kelima. Nah, seperti ini motif kipas. Selanjutnya kita skip 5 kali. Di sini ada 2 rantai, 1 2 di SC yang ketiga, kemudian di rantai 2 lagi. Jadi skip 5 ya. Tepat di rantai ketiga di tengah-tengah ini skip 5 3 4 5. Di rantai ketiga ini kita isi 5 DC. 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini. Lanjut skip 5, 1 2 3 4 5, 5 DC di rantai berikutnya. Nah, seperti ini. Lanjut ulangi, skip 5 1 2 3 4 5, 5 DC di rantai berikutnya. Nah, lanjutkan ya seperti ini polanya. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, hasilnya sudah seperti ini. Ini setelah 5 DC, skip 5 1 2 3 4 5, di rantai yang ketiga di tengah-tengah kita isi 5 buah DC.
Ini DC yang kelima. Langsung kita slip stitch di penanda ya. Slip stitch di penanda. Satu rantai. Nah, hasilnya seperti ini motif bagian yang kedua. Selanjutnya kita akan ulang kembali bagian yang pertama, cuman agak sedikit berbeda ya. Pertama, kita buat dulu satu SC di tempat kita slip stitch. Jangan lupa penandanya. Kemudian 5 rantai, 1 2 3 4 5. Nah, kita skip 5 ya, bukan skip 4. Jadi kita skip kipas ini yang jumlahnya ada 5 DC, 3 4 5. Nah, tepat di antara ini kita buat 1 SC. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut 5 rantai, skip 5 yang di bagian kipas ini. Di antara kedua kipas ini kita isi 1 SC. Ulangi 5 rantai, kembali di antara kipas berikutnya kita isi 1 SC. 5 rantai, kembali di antara kipas kita isi 1 SC. Nah, ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, 5 rantai, 1 SC di antara kipas, lima rantai. Nah, langsung akhir putaran kita slip stitch di penanda. Slip stitch, dua rantai. Nah, selesai ya. Kembali kita ulang motif bagian yang kedua. Jangan lupa penandanya di rantai kedua. Nah, langsung kita menuju di rantai ketiga ya. Dari 5 rantai ini di rantai ketiga kita isi 5 DC. Nah, lanjut skip 5, langsung menuju bagian rantai atau skip 5 ya. Di bagian tengahnya kita isi kembali 5 DC. Skip 5, di bagian rantai yang ketiga kita isi 5 DC. Nah, seperti ini. Lanjutkan ya pola ini hingga ke akhir putaran. Setelah itu nanti slip stitch satu rantai, ulang kembali motif bagian yang pertama, kemudian ulang kembali motif bagian yang kedua. Lanjutkan terus ya. Nah, ini dia tasnya sudah selesai. Saya rasa tinggi motifnya cukup karena sudah sesuai dengan ukuran dari kosmetik yang ingin saya beri tasnya ya, seperti ini. Nah, jadi untuk bagian motif yang saya kerjakan ini, jangan lupa ya teman-teman, motif ini masuk ke kategori motif jaring, jadi perlu ditarik-tarik supaya tidak terlalu lebar nanti tasnya terjadi terlalu panjang ya. Untuk motif saya ini tingginya adalah sekitar 15 cm. Nah, untuk variasi motif saya mengganti benang
untuk bagian motif 1 dan 2 ya, jadi 1 kali pengulangan di bagian warna yang berbeda. Nah, saya selesaikan dulu 1 putaran terakhir ini sebelum kita lanjutkan ke pola berikutnya. Saya sarankan mengakhiri bagian motif di bagian yang kedua. Nah, ini sudah di akhir putaran, slip stitch di penanda, 1 rantai. Selanjutnya, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Jadi di sini bagian kipas ini ada 5 DC, masing-masing diisi dengan 1 SC. Nah, sudah di bagian motif kipas selanjutnya masih dengan 1 SC setiap bagian DC-nya. Nah, lanjutkan hingga akhir putaran. Nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai, lalu buat 1 baris lagi ya, SC berkeliling. Boleh ditambah kalau teman-teman suka. Nah, ini dia sudah selesai, jadi ini totalnya ada 2 baris SC berkeliling. Selanjutnya saya akan mulai memberi penanda untuk bagian tali pegangan. Caranya, lipat dulu bagian bawah dengan rapi, sejajarkan hingga ke atas. Beri penanda di bagian sudut kiri dan kanan. Lipat dari arah sebaliknya agar bagian penanda kiri dan kanannya tidak miring ya. Kalau sudah pas bagian depan dan belakang berarti sudah tepat di sudut. Nah, kemudian tinggal teman-teman kira-kirakan saja untuk bagian tempat talinya. Di sini saya buat sekitar 2 hingga 3 jari. Beri penanda di salah satu, lalu hitung dari bagian sudut ini hingga ke penanda. Di sini saya dapatkan 9 lubang ya, atau 9 SC. Jadi tinggal diberi penanda dari bagian kiri 9 SC ke arah kanan, di posisi sebaliknya juga 9 SC, kemudian di satu lagi juga 9 SC. Ini agar seimbang ya ukuran kiri dan kanannya. Nah, penanda yang sudut sudah bisa kita lepaskan. Selanjutnya kita mulai pengerjaan untuk membuat bagian tali dari penanda ke penanda. Jadi ini setelah slip stitch dan 1 rantai, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke penanda pertama. Nah, sudah mendekati di bagian penanda pertama. Nah, ini di tempat penanda ya, kita buat dulu 1 SC tepat di tempat penanda. Lalu untuk talinya bisa disesuaikan. Di sini saya akan langsung buat sekitar 60 rantai. Boleh ditambah kalau teman-teman ingin tali yang lebih panjang. Setelah 60 rantai, usahakan jangan berbelit rantainya, langsung kita SC-kan ke penanda berikutnya. Tepat di bagian yang kita beri penanda, langsung kita buat 1 SC. Nah, seperti ini. Lanjutkan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke penanda berikutnya. Nah, hasilnya seperti ini ya, talinya sudah pas. Lalu lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke penanda ini, kemudian buat kembali 60 rantai, lalu SC-kan ke bagian penanda yang berikutnya, yang di sini ya. Kemudian 1 SC hingga ke akhir putaran.
Nah, ini sudah selesai satu putaran talinya, hasilnya sudah ada 2 tali depan dan belakang. Selanjutnya ini di akhir putaran slip stitch 1 rantai. Nah, ini talinya kan masih kecil, jadi kita akan buat talinya jadi lebih besar dengan cara membuat beberapa putaran SC berkeliling. Nah, agar bagian sudut lebih rapi, nanti saya akan buat belokan. Jadi isi dulu tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke sudut tali pertama. Nah, sudah sampai di sudut tali pertama. Jadi ini saya sisakan 2 SC terakhir. Jadi kita akan buat 3 lubang, kita tarik benang sebanyak 3 kali ya, di sudut, sebelum dan di bagian tali rantai. Jadi di 3 titik ini kita akan tarik 3 kali benang. Kita akan jadikan 1. Tarik dulu pertama benangnya dari SC sebelum sudut. Kemudian di SC sudut tarik lagi, lalu di bagian tali rantai yang pertama. Nah, di sini di rantai yang pertama ya, tarik benang. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita keluarkan. Jadi 3 SC jadi 1. Nah, hasilnya begini. Kemudian lanjutkan mengisi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi sudutnya terlihat berbelok dengan rapi. Jadi 3 SC jadi 1. Lanjutkan tiap rantai kita isi dengan 1 SC hingga ke sudut berikutnya. Nanti kita akan buat sama seperti yang ini. 3 SC jadi 1. Nah, ini sudah sampai di bagian sudut, tali rantainya sudah isi dengan SC setiap lubang. Nah, ini saya menyisakan rantai terakhir di sudut dan 1 sesudah sudut. Kita akan buat seperti yang ini tadi. Di rantai terakhir kita tarik 1 kali benang. Kemudian di SC sudut 1 kali tarik. Dan 1 lubang setelah SC sudut 1 kali tarik. Keluarkan semuanya. Nah, seperti ini. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sudutnya terlihat rapi dan berbelok ya. Nah, jadi lanjutkan ya untuk mengerjakan di bagian tali berikutnya. Jangan lupa di sudutnya lakukan hal yang sama, 3 SC menjadi 1 seperti sebelumnya yang ini. Nah, ini kan talinya masih kecil. Jadi setelah ini tinggal buat beberapa putaran SC lagi agar talinya lebih besar. Nah, kalau teman-teman kesulitan untuk membuat bagian sudutnya terlihat seperti ini, boleh mengisi tiap sudut itu 1 SC setiap lubang, tidak apa-apa ya. Tapi perbedaannya nanti di bagian belokannya akan terlihat sedikit ada gelombangnya. Jadi saya sarankan bisa lebih rapi dengan 3 SC menjadi 1. Setelah ini lanjutkan ya beberapa putaran. Saya berencana membuat sekitar 2 putaran lagi agar tali tasnya bisa lebih besar. Nah, ini sudah selesai ya tas kecilnya, hasilnya seperti ini. Motifnya teman-teman bisa lihat, ini terlihat cantik dan perlu diperhatikan ini melar ya, jadi harus perhatikan bagian tingginya nanti. Nah, untuk bagian tali ini saya buat sekitar 3 putaran ya totalnya, dan sudutnya saya buat 3 SC jadi 1, jadi terlihat lebih rapi. Boleh ditambah ya kalau ingin talinya lebih besar. Untuk bagian awal dan akhir motif kita mulai dari bawah ini hingga ke bagian atas. Sedikit kelihatan ya, tapi masih terlihat rapi. Nah, kemudian
Untuk bagian tinggi dari tas ini adalah tingginya 16 cm dengan lebar 19 cm. Sementara untuk bagian alas di sini saya lipat dulu adalah 5 cm. Nah, tas kecil ini sangat cocok ya dijadikan untuk tempat hadiah. Misalnya teman-teman ingin menghadiahkan produk kecantikan perawatan body care dari Scarlett yang terdiri dari body scrub, shower scrub, dan juga body lotion dengan varian yang berbagai macam yang bisa teman-teman pilih. Dan tidak usah khawatir, produknya aman, berbahan alami, cocok untuk semua jenis kulit, sudah terdaftar di BP POM, dan yang paling penting produknya halal. Jadi tidak usah ragu ya. Nah, untuk tas kecil ini sebagai pemanis bisa meletakkan hiasan bunga. Untuk tutorial bunga dari tas ini bisa teman-teman cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan linknya. Nah, buat yang berminat untuk membeli produk perawatan Scarlett ini bisa langsung ke kolom deskripsi, saya sudah letakkan link toko official di Shopee ataupun di IG. Jadi bisa langsung melakukan pemesanan di sana tanpa ragu. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.